Longsor merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan bentuk dan proses yang melibatkan gerakan tanah, batu-batu, ataupun puing-puing ke arah bawah karena pengaruh gravitasi bumi. Longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Berdasarkan jenisnya, longsor dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Rayapan, 2. Luncuran, 3. Jatuhan, dan yang keempat aliran. Rayapan adalah gerakan massa tanah atau batuan yang bergerak dengan kecepatan lambat, kurang dari 1 meter per tahun. Jenis tanah longsor ini terjadi pada lereng yang lantai dengan kemiringan antara 10 derajat sampai 20 derajat. Rayapan adalah umumnya tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi menimbulkan korban materi berupa rusaknya bangunan. Yang kedua, longsoran adalah longsor yang terjadi pada lereng dengan sudut kemiringan antara 20 derajat sampai 40 derajat. Kecepatan gerakannya dapat mencapai 25 m per detik. Longsor jenis ini sering korban jiwa yang sangat besar. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Yang ketiga, jatuhan. Jatuhan adalah longsoran berupa sejumlah besar batuan atau materi lainnya yang bergerak ke bawah dengan cara jatuh. Kondisi ini paling umum terjadi di sepanjang jalan dan tebing yang terjal dengan sudut kemiringan lebih dari 40 derajat. Yang terakhir, aliran adalah longsoran yang berupa campuran tanah, air, dan batuan yang membentuk suatu cairan kental. Aliran ini pada mulanya adalah endapan longsoran dalam suatu lembah. Kemudian karena kemiringannya, ia meluncur ke bawah sebagai massa pekat yang menuruni lereng. Terima kasih. Tanah longsor terjadi sebagai akibat perubahan baik secara mendadak maupun secara bertahap pada komposisi, struktur, hidrologi maupun vegetasi pada suatu lereng perbukitan. Perubahan ini bisa bersifat alami maupun disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu 1. Hilangnya tumbuhan keras di lereng perbukitan baik karena penebangan liar maupun kebakaran hutan. Yang kedua, erosi sungai yang menyebabkan meningkatnya sudut lereng. 3. Gempa bumi yang menyebabkan longsornya bagian lereng perbukitan yang lemah. 4.
hujan yang sangat lebat yang menyebabkan bertambahnya beban pada suatu lereng sehingga mengakibatkan longsor. Yang kelima, sekarang karena ledakan pada sebuah area pertambangan ataupun getaran yang diakibatkan oleh mesin pada jalur lalu lintas. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah Tanah longsor umumnya terjadi pada daerah yang topografi, perbukitan atau pegunungan. Ada banyak daerah di Indonesia yang mempunyai topografi perbukitan atau pegunungan sehingga rawan longsor. Kejadian tanah longsor di Indonesia yang banyak menelan korban jiwa, di antaranya longsor di perkebunan teh di Ciwidey, Jawa Barat pada bulan Februari 2010 yang mengakibatkan 72 orang meninggal tertimbun tanah longsor dan kerusakan infrastruktur yang cukup. Untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor dan untuk mengurangi jumlah korban jiwa seandainya terjadi tanah longsor, langkah-langkah yang harus diambil adalah: pertama, reboisasi, yaitu menanami lereng perbukitan yang rawan longsor dengan tanaman yang keras. Kedua, survei dan pemetaan kawasan yang rentan terjadi longsor. Ketiga, peraturan tata guna lahan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan daerah-daerah rawan tanah longsor sebagai tempat pemukiman atau sebagai tempat berdirinya bangunan-bangunan penting. 4. Pemasangan rambu-rambu khusus di jalur lalu lintas yang rawan longsor. 5. Pendidikan masyarakat tentang tata evakuasi dan penyelamatan saat terjadi tanah longsor. Dan yang keenam yaitu pembuatan sistem pemantauan dan peringatan dini terhadap bencana. Terima kasih. Bila terjadi sebuah bencana longsor, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: yang ke-1, jangan panik. Yang kedua, jauhi secepatnya sumber suara longsor. Yang ketiga, jauhi bangunan yang rusak atau pohon yang tumbang karena ada kemungkinan roboh. Yang keempat, laporan kepada aparat yang berwenang. Yang kelima, periksa diri Anda atau orang sekitar Anda apakah ada yang terluka. Yang keenam, ingatlah untuk selalu menolong orang yang memerlukan bantuan seperti wanita, anak-anak dan orang yang lanjut usia, serta orang yang sedang sakit parah atau membutuhkan.